Dibungkus pakai daun pisang, huruf depannya L. Gue mah cuma taunya buras, kira-kira apa lagi ya? Wih, ada clue tambahan, isinya ayam. Kalau butuh bantuan gue mah bilang aja. Iya, gue sama sekali nggak tahu nih apa yang huruf depannya L dan dibungkus sama pisang. Tadi tema lo takjil ya, kalau gitu jawabannya udah pasti lem apa lem? Lemper ya? Wih, sekarang berapa duit yang lo udah dapet? Gue dapet 50 juta per sesinya dan sekarang udah kekumpul 200 juta. Wih, banyak tuh Vel. Banyak dari mana? Gue iri sama Tiara, dia cuma tebak 1 tapi dia langsung dapat 1M. Loh, kok bisa gitu ya? Perasaan tadi kata sistem tebak-tebakannya udah yang terakhir, tapi kenapa ini masih loading? Ketentuan tebak hidangan akan saya tambah menjadi 2 kali lagi. Kalian harus menebak dengan serius karena imbalannya nggak main-main. Wah, berarti totalnya ada 6 ya? Bener tuh, sistem mengubah ketentuan kali ini buat menguji kalian semua. Diuji gimana, Bu? Akan diuji siapa yang pantas mendapatkan uang yang lebih besar. Kalau ketentuan yang sebelumnya sih katanya error. Iya bener, masa saya dapat dikit doang? Ya udah, kalau gitu kamu buktiin bisa melebihi ekspektasi sistem apa enggak? Hah, lihat aja nanti. Sebentar lagi tebak hidangannya bakal muncul lagi yang kelima. Yang kelima, B titik titik S titik titik. Waduh, panjang banget. Mending lo lihat di depan sekolah deh, mereka lagi jual berbagai macam takjil. Ngapain gue capek-capek jalan ke sana? Oh, ada clue-nya di sini, jadi gue tinggal pencet deh. Ya udah, gue bantuin lo deh. Kebetulan kan gue suka makan, jadi gue pasti tahu tentang takjil. Lo kan non muslim, jadi tahu dari mana soal takjil. Jangan salah, gini-gini gue suka berburu takjil. Ya udah nih clue-nya, lembut dan ada gula merah. Baca aja dari mulut gue ya. Ih, apaan lo monyong-monyong doang kayak gitu, nggak jelas deh. Mending gue tebak sendiri kan, gue tebak asal aja, bubur sumsum. Tuh, walaupun gue tebak asal tapi tetap bener. Itu artinya gue hoki. Ya deh ya, katanya ketentuannya berubah ya, jadi berapa uang yang lo dapet kali ini? Oke, gue harus lihat kan. Hah? 1.000 doang nih dapetnya. Ih, ini mah lebih parah daripada yang tadi. Saran gue sih lo harus cari tips ya, supaya lo bisa dapat banyak uangnya. Gitu ya. Mah, aku gak mau lanjut lagi tebak hidangan ini, jadi aku bakal ambil apa yang udah dikasih sama sistem. Kamu yakin gak kurang, Nak? Kan manusia selalu merasa gak cukup. Gak usah dilanjutin lagi, soalnya aku udah kesel cuma dapet 1.000 doang. Oh alah, tipsnya itu kamu harus nebak lebih cepet. Semakin cepat kamu tebak, semakin banyak uang yang kamu dapet. Berarti kalau nebaknya cepet, aku gak bisa lihat clue, Mah. Makanya kamu harus belajar tentang makanan tuh lebih banyak. Oke, Mah, tapi Mama harus bilang dulu kalau aku tebak secepat mungkin kira-kira aku dapat berapa uangnya. Mungkin 100 juta. Ya udah, Mah, aku bakal jalanin. Semoga aja dapat lebih. Gue mohon semoga yang keenam ini nggak susah. Cuk, Nenek butuh makan. Butuh makan, Nek. Ya udah kalau gitu aku bakal transfer 1.000 ya. Apakah kamu berkenan memberikan semua uangmu? Kok gitu, Nek? Itu namanya Nenek ngerampok saya. Tapi Nenek mohon, Cuk. Ya udah deh, Nenek ini lebih membutuhkan. Tebak hidangan ini semoga bisa kasih gue uang yang lebih nantinya. Ya udah, Nek, saya transfer sekarang ya. Terima kasih, Cuk. Loh, kok hilang? D titik titik, G titik titik. Gue harus mikir cepat. Dadar gulung. Gue dapat uang banyak. Kok bisa 1 kuadriliun? Itu imbalan karena kamu telah berbuat baik kepada ibu saya. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Selamat menikmati uangnya. Jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi, Mah? Supaya sistem bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya. Kalau Mama 3. Iya, Mama seneng banget karena jumlah keluarga Mama cuma 3. Yaitu Mama, Papa, dan kamu. Kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1. Karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, Mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, Mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, tot, brut, tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh,
Kok cuma satu? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama Bu Guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina. Lo mau bohongin kita semua ya? Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Hailey, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di hadapan Bu Guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih ada di dalam buku ini? Gue bisa ngeliat klan orang. Ya udah, kamu coba dulu kekuatannya ke Mama, karena Mama curiga kekuatannya tuh palsu. Mama suzon mulu sama aku, klan Mama manusia. Oke, berarti kekuatan kamu bener. Sekarang aku mau lihat punya aku dulu, mah. Udahlah, ngapain juga, klan kamu tuh udah pasti sama kayak Mama, karena kita keluarga. Tapi kalau aku punya kekuatan, apa salahnya dicoba? Kalau keseringan pakai, kekuatan kamu itu bisa hilang. Apa-apaan? Nih, yang penting sekarang kamu pakai tas buat menandakan kalau kamu tuh dari klan manusia. Ya udah deh, ini kayak tas pasar dah. Vel, jangan sampai lo dapet klan iblis laba-laba ya. Emang kenapa? Yang dapat klan iblis laba-laba itu sengsara banget karena mereka harus metong. Manusia sama iblis laba-laba udah jelas beda lah derajatnya. Itu yang diajarin sama nyokap gue. Tapi bentuknya berupa siluman laba-laba. Kenapa lo khawatir banget sih? Jangan-jangan klan lo lagi. Klan gue adalah kelinci, makanya gue lemah lembut. Oh, jadi klan menentukan sifat kita juga? Iyalah, ngajarin nilai kehidupan juga. Tapi aneh karena punya gue belum muncul. Maka dari itu gue panik banget karena di sekolah ini cuma lo yang belum. Waduh, gue juga panik. Gimana? Daripada kita makin panik, mending kita nonton aja di iQIYI. Judulnya Sword and Beloved. Ceritanya tentang pembasmi iblis yang jatuh cinta sama siluman laba-laba lembut yang seharusnya dia dimusnahin. Kisah tentang pengorbanan, cinta, dan perjuangan buat ngelawan sistem yang misahin dunia mereka. Kok gue kayak kenal? Mana lihat? Tuan Muda Fukui, terima kasih sudah menolong. Aku pasti akan membalas budi. Aku cuma tidak mau kau diinjak sampai mati. Kau berusaha hidup karena ada yang ingin kau lindungi. Aku cuma mau mengabulkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Ini kan kayak yang lagi kita alamin sekarang. Sama-sama ada iblis laba-labanya. Sistem yang ngebuat kita terbagi menjadi beberapa klan. Sekarang gue harus cari tahu siapa yang ngendalikan sistem. Gue nggak ikut-ikut deh, mending gue lanjutin nonton. Soalnya ada dubbing bahasa Indonesianya juga. Kalau semua ini udah selesai, kita juga harus lanjutin drama seru yang satunya, Whisper of Fate di iQIYI juga. Hari ini kita razia klan ya, jadi yang mendapat klan iblis laba-laba siap-siap aja. Tapi punya saya, kamu tenang aja Feli. Yang dapat klan manusia tolong angkat tangan ya. Saya klan manusia yang paling aman kan? Saya juga. Kenapa lo nggak ngaku, Vel? Lo kan juga klan manusia. Tahu dari mana? Gue kan belum ngomong apa-apa. Ya ampun, lo kan bawa tas ini yang menandakan lo klan manusia. Astaga, ternyata Mama ngelindungin gue. Mama bener-bener berjasa. Tapi tas ini kayaknya punya Mama deh. Ada 1 orang yang hilang. Keisha nggak ada, Bu. Padahal tadi baru aja ngobrol sama saya. Keisha kan klan kelinci, jadi dia harus hidup di bawah tanah dan mengasingkan diri dari kita. Astaga, bestie gue. Tiara Della, sekarang lanjutkan rencana yang tadi kita susun. Rencana apa maksudnya? Tasya, kenapa lo pucat banget? Klan lo iblis laba-laba. Ya ampun, gue gak akan biarin lo metong. Soalnya lo udah baik banget sama gue selama ini. Tolong, aku belum makan seharian karena aku takut keluar dari sini. Kebetulan gue ada biskuit nih, lo makan aja. Terus gimana cara gue nolong lo? Yang bisa nolong aku adalah klan dari Manusia Plus karena dia berbeda daripada yang lain. Gue yang bisa nyelamatin lo. Kalau ada tanda plus, harusnya gue lebih unggul daripada yang lain kan? Caranya, kamu harus bawa aku kabur dari sini. Kepada klan Manusia Plus, kalian harus menghabisi klan iblis laba-laba sekarang juga. Lo tenang aja, gue bakal cari transport. Tunggu di sini.
Tapi, Tasya, gue udah nemu limosin. Lo di mana? Ayo kita lo pegang kepala, gue pegang kaki. Terus kita apain, Ti? Kita habisi di hutan supaya nggak ketahuan. Wah, dengan cara ini kita tuh pasti disanjung sama sistem. Kita bisa jadi pemimpin. Anjir, keinjak. Lo nggak boleh ikutan. Perintah ini cuma boleh gue yang laksanain. Tolong, Tasya, berhenti nggak sekarang juga? Atau bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Ide gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu, Nak. Tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa, Mah? Larangan adalah perintah kan. Tempat lahir mama selokan. Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama. Aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya, Ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya, Kay, gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, awas aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Iya, Bu, saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya, padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu, semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya, tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue, soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hap. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Ya udah deh, 3, 2, 1.